Zaman Pak Harto itu terus terang yang korupsi kan cuman keluarga itu aja, Cendana aja. Karena merasa aman. Ya bukan merasa aman, karena yang lain nggak berani. Itu aja. Karena tangan besinya. Iya. Oh, jadi perlu pemimpin. Oh iya, tetap. Perlu kepemimpinan nasional yang kuat. Tetap. Untuk. Iya. Untuk negara-negara kayak gini. Malaysia tuh zamannya Mahathir itu nggak ada demokrasi, terus terang aja. Ini Lee Kuan Yew, Singapura, mana ada demokrasi. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, kebetulan kembali mewakili UI Watch. Hari ini saya bertandang ke rumah Profesor Priyono Cipto Herianto, salah satu Dewan Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kita akan berbicara tentang banyak hal ya, menyikapi kondisi bangsa terakhir, dan kita ingin menggali pemikiran dari seorang guru besar bagaimana kita bisa sama-sama memiliki pemahaman yang sama dan baik untuk memperbaiki bangsa. Mungkin kita masuk dulu dari isu yang trending hari-hari ini, yaitu adalah dalam tanda kutip ya, kita sering pakai istilah pelemahan KPK, atau yang mau lebih netral lagi yaitu pemecatan 57 karyawan KPK per 30 September ini. Per 30 September ini mereka udah nggak bekerja lagi di KPK. Profesor mungkin tahu berita itu ya? Iya, saya nggak tahu tentang bahwa 30 Septembernya, cuman saya tahu bahwa mereka sudah nggak akan bekerja lagi. Iya, Prof waktu itu juga memberikan presentasi kan tentang KPK itu, tentang anti korupsi dari masa ke masa tuh. Iya. Itu menarik sekali, Prof. Mungkin bisa ada komentar atau yang ingin disampaikan kepada pemirsa dari UI Watch ini, Prof, terkait dalam tanda kutip pelemahan KPK ini. Iya, waktu itu saya cuma sampaikan bahwa memang kita nggak sepenuhnya menginginkan korupsi itu diberantas gitu loh. Karena dari masa ke masa itu selalu dibuat komite-komite, nggak tahu namanya komite anti korupsi, nggak tahu tim anti korupsi dan apapun, tapi nggak lama gitu loh. Jadi nggak lama, ada yang cuman berapa bulan kemudian dibubarkan gitu. Nah, KPK ini jadi kelamaan sebetulnya, karena KPK itu kan kalau nggak salah hasil dari reformasi kan, jadi 2003 kalau nggak salah ya, atau berapa mulainya. Jadi sudah 20 tahun lah. Jadi kelamaan kok nggak ini, makanya terus ya diusahakan bubar aja gitu dengan berbagai cara. Gitu. Karena nggak pernah pemberantasan korupsi itu nggak pernah sustain, nggak pernah berlangsung lama gitu. Itu di Indonesia, Bro? Iya, di Indonesia. Kita kan ngomong di Indonesia. Kalau di negara lain ya lain kali. Oh, begitu. Kalau di Indonesia kayak gitu, dulu ada tim yang ini kan tentang korupsi Pertamina juga, itu begitu itu cuman berapa bulan gitu. Kemudian juga zamannya Bung Karno juga ada gitu. Tapi nggak sampai kayak KPK sekarang lah, yang sampai jilid berapa sih sekarang, jilid 4 ya kalau nggak salah. Nah, berarti kan sudah 20 tahunan ya. Nah itu mungkin dipikir lama-lama, wah ini kok jadi permanen kayak gini gitu, terus ya Tapi sebenarnya kan KPK juga dia sudah banyak bermanfaat ya untuk pengentasan korupsi di Indonesia sebenarnya kan. Kalau di Republik ini bermanfaat nggak peduli. Tapi jangan lama-lama ini gitu aja sebetulnya. Jadi sebetulnya kan gini, pertama kali KPK dibuat itu latah aja karena negara-negara lain bikin komite anti korupsi dan sebagainya. Yang kedua, begitu kita bikinnya kelewatan memang, karena kita nggak setuju dengan kepolisian. Penyidikan itu kan haknya kepolisian sebetulnya ya. Terus kemudian kita nggak setuju dengan penuntutan yang haknya kejaksaan kan, itu kita nggak percaya lah, nggak setuju itu nggak percaya. Terus kita juga nggak percaya pada penghakiman itu.
Makanya dibikin KPK yang memiliki 3 fungsi itu. Oke. Itu nggak pernah ada di negara lain. Di negara lain tuh paling cuman penyidikan. Mungkin yang terakhir juga paling sampai penuntutan. Nggak sampai tiga faktor tiga ini untuk keadilan itu dipegang oleh satu institusi itu ini. Jadi semua orang memang ngomong, semua negara lah, bukan semua orang ya. Itu hebat sekali KPK di Indonesia itu, karena kekuasaannya bukan main, kekuasaan penyidikan, penuntutan sekaligus penghakiman. Nah, Justru karena hebatnya itu ya, kalau misalnya KPK dalam tanda kutip bisa dikuasai oleh salah satu pihak, itu menjadi powerful kan pihak itu jadinya. oh iya, ya saya sih nggak merasa dikuasai satu pihak. Maksud saya itu pemerintahnya terus jengkel gitu loh. Ini kok jadi berkuasa banget gitu. Makanya ini kan. Terus terang aja Komite Anti Korupsi di negara lain paling cuma sampai penyidikan aja gitu. Nggak sampai penghakiman segala macam. Emang keterlaluan kita dulu bikinnya gitu ya. Berlebihan justru. Berlebihan gitu. Jadi Justru harusnya seperti penindakan atau penghakiman ada di polisi mungkin ya. enggak, penghakiman di pengadilan hanya. Ini kan karena kita nggak sepakat gitu aja dengan ini. Contohnya, misalnya Thailand tuh nganggep yang korupsi itu cuman polisi. Makanya KPK dia cuma menggantikan fungsi dari kepolisian, itu aja, sudah. Kita nih memang jujur aja, kita memang banyak yang gitu. Jadi bukan kepolisian aja, kejaksaan juga ada masalah. Makanya mana ada jaksa yang miskin kan, nggak ada. Nah, jadi itu yang menyebabkan mungkin sudah saatnya KPK itu kalau dibubarkan kan agak susah. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan dilemahkan aja, biar bubar sendiri gitu loh. Jadi nanti suatu saat KPK justru akan bubar sendiri ya. Iya, bubar sendiri. Mungkin rakyat jadinya merasanya wajar sajalah kalau dibubarkan. Iya, karena sudah fungsinya nggak ini lagi gitu loh. Nah, masalahnya gimana Prof? Kalau justru dia kan menjadi lembaga penjaga korupsi supaya tidak terjadi ya. Tapi kalau dibubarkan gimana? Nanti korupsi Indonesia malah tambah. Ya nggak apa-apa. Itu kalau saya mikir, wong dia nggak jaga juga. Dia kan, dia kan cuma nangkepin aja gitu. Tetap aja korupsinya jalan terus gitu. Kalau dia jaga kan korupsinya mulai hilang kan. Orang nggak berani lagi korupsi dan sebagainya. Ini buktinya orang berani-berani aja korupsi terus. Malah makin menggila ya. Nah itu. Ada bansos dikorupsi. Nah itu makanya semuanya dikorupsi. Jadi apa artinya gitu loh? Pencegahannya itu nggak berjalan. Jadi Prof setuju misalnya KPK finally dibubarkan? Ya biar aja bubar sendiri kalau mau. Sendiri Ya, kayak ini. Kalau dibubarkan itu kena deh pemerintah. Kayak zaman-zaman dulu ya. Kan kalau zaman dulu kayak zamannya Pak Harto misalnya ya. Itu kan kuat sekali. Zamannya Pak Harto ada itu yang untuk masalah Pertamina dulu itu. Komite 4 apa dan sebagainya. Tapi begitu dibubarkan ya nggak rame kayak gini. Ini sih dibiarin aja. Nah sekarang gimana Prof kita ya melawan budaya korupsi ini supaya setidaknya berkurang kalau misalnya memang KPK sudah tidak efektif gitu ya. Harus dilihat di negara-negara lain itu gimana sih caranya, kok bisa. Ya ini memang kita nggak bisa nyontoh di negara-negara yang masih ideologinya agak ke komunis ya. Kayak Vietnam segala macam, kayak Cina gitu ya. Meskipun saya kadang-kadang setuju pada mereka itu, tembak aja hukum mati. Iya kan? Cina kan korupsi hukum mati. Iya, berhenti lama-lama korupsinya. Jadi ini kita sih baik hati. Iya, terlalu baik hati. Baik hatinya karena semua ingin korupsi, gitu aja. Nah, sederhana aja. Kembali Prof kan juga Dewan Guru Besar ya di FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Artinya dari lingkungan akademisi ya. Gimana Prof harusnya ya peran akademisi dalam pengurangan budaya korupsi Indonesia? Jadi sehingga ketika KPK nanti dalam tanda kutip misalnya akhirnya dibubar dengan sendirinya, nah akademisi kan harus juga bisa membangun sikap budaya anti korupsi di masyarakat. Gimana Prof? Peran akademisi tepatnya.
Nah itu kan ya terus terang perannya dari teman-teman yang itu yang humaniora yang lebih lebih ke sana. Kalau jangan diharap dari kayak kami dari FEB itu terus terang aja FEBU itu kan landasannya ekonomi liberal, mau apa ya udah biarin aja orang korupsi. Oh gitu ya. Jadi mestinya teman-teman yang penggiat-penggiat yang dari bidang-bidang lain itu yang berperan mungkin dari psikologi dari ini gitu gimana sih caranya masyarakatnya. Ya. Oke. Tapi itu tadi kalau saya selalu tolong lihat dari negara lain yang mungkin nggak seperti Vietnam seperti Cina gitu ya. Kan banyak juga ada negara lain kayak seperti Thailand yang meskipun orang bisa aja bilang kalau Thailand kan masalahnya kerajaan ya, jadi orang terlalu ini pada Raja. Pimpinannya, mereka sangat ini sekali, sangat loyal pada pimpinannya. Tapi nggak tahu ini buktinya kan kayak Filipina aja kan sama sebetulnya dengan kita kan. Tidak kerajaan. Enggak, maksud saya sama tingkat korupsinya segala sama. Cuman memang Duterte kan rada tegas, gila juga gitu ya. Nah itu mungkin kalau negara-negara kayak gitu memang harus gila gitu. Atau kalau enggak kayak Singapura, kayak Malaysia dulu. Malaysia dulu punya baru aja itu undang-undang itu diinikan. Dulu ada undang-undang yang bisa nahan orang tanpa ini langsung aja ditahan orang itu. Oh, kalau dia korupsi. Iya kalau dia melakukan kejahatan apa aja gitu ya. Ya, nah meskipun sekarang sudah nggak ada lagi, tapi jadi agak tangan besi. Gak apa-apa Prof ya, kalau untuk korupsi kita bertangan besi nggak apa-apa ya? Iya. Zaman Pak Harto itu terus terang yang korupsi kan cuman keluarga itu aja, cendana aja. Karena merasa aman. Ya bukan merasa aman karena yang lain nggak berani. Itu aja. Karena tangan besinya. Iya. Oh jadi perlu pemimpin. Oh iya tetap. Perlu kepemimpinan nasional yang kuat. Tetap. Untuk. Iya. Untuk negara-negara kayak gini. Malaysia tuh zamannya Mahathir itu nggak ada demokrasi terus terang aja. Ini Lee Kuan Yew Singapura mana ada demokrasi. Sampai sekarang aja nggak tahu sekarang. Dulu itu banyak yang ngeluh tuh yang dosen-dosen di sana. Perguruan tinggi ada CCTV-nya kok semuanya. Jadi diawasi? Iya diawasi oleh pemerintah. Memang harusnya kayak gitu di negara-negara kayak kita itu. Jadi udah aja rada tangan besi lah, nggak usah pakai ngomong demokrasi-demokrasian dan sebagainya. Oh gitu, ini menarik nih Prof. Iya. Perspektifnya justru dalam tanda kutip agak anti demokrasi, tapi dalam konteks pemberantasan korupsi. Iya, karena gini, terus terang saya bukan anti demokrasinya yang ini. Kita demokratisasi itu kan gara-gara waktu zamannya Pak Harto nggak ada. Jadi begitu ada reformasi, itu yang diutamakan. Cuman nggak ngerti kita demokrasi yang kayak gimana yang harus dilakukan. Jadi nggak keru-keruan demokrasinya. Itu yang saya nggak suka. Gitu. Kan waktu ini terjadi reformasi, itu kan paling tidak ada beberapa ini istilahnya arus besar yang terjadi. Dan itu terjadi untuk membalikkan apa yang tidak ada zamannya Pak Harto. Yang pertama itu tadi demokrasi, nggak ada kan, makanya demokratisasi. Tapi nggak jelas, kemudian jadi malah demokrasi yang sekarang ini malah. Ya. Yang kedua kan otonomi daerah, dulu kan nggak ada, dibikin. Tapi akibatnya apa? Akibatnya korupsinya ke daerah-daerah kan, yang dulu cuma di pusat, sekarang banyak kepala daerah yang ditangkepin dan sebagainya. Jadi nggak siap kita tuh melakukan reformasi hanya untuk membuat yang zamannya Pak Harto nggak ada jadi ada gitu. Tapi nggak siap konsepnya tuh gimana gitu. Jadi akhirnya ya kayak gini ini. Satu lagi globalisasi, kalau itu tren dari luar ya. Nah, itu yang kan kita, makanya terus ada persaingan segala macam. Globalisasi itu kan cirinya cuma dua kan, transparansi, ya. Satu lagi kompetitif, persaingan.
Makanya kita kemudian diajarin persaingan, dulu kan enggak. Terus terang. Transparansi itu ya bukan keterbukaan lah, tapi lebih agak terbuka daripada masa lalu. Itu aja sebetulnya. Oke, jadi seringkali justru ketegasan kepemimpinan nasional diperlukan. Iya, betul. Tapi bukan berarti anti demokrasi. Iya. Bukan berarti mendukung totalitarian. Iya, betul. Jadi dulu gini loh, kalau dalam teorinya itu kayak Singapura itu benevolent autocrat. Jadi autokrasi, tapi benevolent gitu. Itu yang diperlukan. Autokrat. Jadi autokrasi. Jadi rada-rada apa ya? Kayak raja-raja lah gitu, agak di tangan dia semuanya gitu. Tapi benevolent itu. Ini yang menarik ya justru. Itu yang terjadi di Singapura, makanya jadi maju. Oke. Itu. Di kita mungkin autokrasinya aja yang ini kan. Tapi kemanfaatannya nggak ada. Nggak ada. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya.